Dan bagi Ibu Mega, pertemuan ini ya memang pertemuan yang penting, tapi mungkin juga terlihat seperti biasa saja karena ya kan ada banyak sebelumnya, sebelum Presiden Prabowo ini kan ada banyak tokoh-tokoh yang sudah mendatangi kediaman atau rumah Ibu Megawati sebelumnya. Jadi saat ini hampir semua tokoh orang-orang sudah mendatangi rumah Ibu Megawati kecuali Gibran dan Jokowi. Selamat sore semuanya. Kemarin Presiden Prabowo akhirnya bertemu dengan Ibu Megawati di rumahnya di Tuku Umar. Dan ini adalah sebuah pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu, adalah sebuah pertemuan yang sangat penting karena sudah direncanakan sejak lama, bahkan sebelum pelantikan Presiden Prabowo, tapi baru terrealisasi kemarin. Dan itu pun dilaksanakan secara tertutup, benar-benar tertutup dan tidak ada pernyataan apapun bahkan sampai hari ini. Bahkan ketika ditanya kepada semua elit dan pejabat terkait isi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati, nggak ada orang berani komentar karena kayaknya emang nggak ada yang tahu gitu. Kalau ngelihat dari pertemuannya yang dilaksanakan empat mata, memang Presiden Prabowo didampingi oleh beberapa orang, tapi ketika bertemu dengan Ibu Mega benar-benar hanya dua orang gitu, sehingga nggak ada orang tahu apa yang dibahas oleh Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto. Tapi bagaimanapun ini adalah sebuah kemajuan gitu. Ini adalah sebuah langkah yang baik dan positif karena akhirnya kedua tokoh ini bisa bertemu. Karena yang sebelumnya sangat sulit sekali, kayak ada yang menghadang-hadangi atau menghalang-halangi itu kan, akhirnya sekarang bisa ketemu. Dan ini adalah sebuah kemajuan karena sebelumnya antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati hanya bisa komunikasi lewat telepon ataupun Zoom, dan sekarang sudah bisa bertemu secara langsung. Dan terkait pertemuan ini memang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Mbak Puan Maharani bahwa setelah Lebaran, setelah libur Lebaran dipastikan akan ada pertemuan secepatnya. Dan sekarang terbukti selesai gitu ya. Terbukti memang benar-benar ada pertemuan. Dan kalau dari sisi orang atau pihak yang bisa merancang pertemuan ini agar bisa benar-benar terlaksana, itu nampaknya kali ini menggunakan jalur keluarga gitu. Karena Mas Didit atau anak dari Presiden Prabowo sebelumnya sudah sowan ke Ibu Megawati, dan Mbak Puan juga sudah memastikan bahwa akan ada pertemuan. Jadi kayaknya ini komunikasi yang benar-benar dilakukan secara kekeluargaan supaya dua tokoh ini akhirnya bisa bertemu. Dan kalau hari ini orang-orang tidak ada yang berani komentar, elit partai, pejabat kita ketika ditanya membahas soal apa, nggak ada yang tahu gitu ya. Ya maka kemudian kita mungkin bisa memprediksi sebenarnya ini ada apa gitu, sampai kemudian pertemuannya dibuat tertutup. Ya meskipun gitu ya, dengan langkah pertemuan yang sudah sedikit maju ini, di bulan depan atau beberapa minggu ke depan mungkin akan ada pertemuan lagi yang lebih matang, yang lebih terbuka, dan nantinya mungkin Ibu Mega dan Pak Prabowo bisa memberikan pernyataan ke media dan wartawan bisa menanyakan apa saja kepada keduanya terkait pertemuan yang dilaksanakan. Sekarang memang masih belum bisa gitu, jangankan nanya gitu ya. Mau meliput aja kayaknya nggak ada yang tahu gitu. Ya ada sih yang tahu, tapi tidak mendapatkan banyak sekali informasi dari hasil pertemuan ini. Tapi kalau kita mau prediksi gitu ya, ini sedang membahas soal apa, maka bisa dipastikan ini adalah bahasan yang sangat-sangat sensitif sekali. Makanya dibuat sangat tertutup. Karena kalau nggak sensitif, karena kalau ini adalah pertemuan yang biasa aja, ya pasti akan ada pernyataan gitu. Setidaknya Prabowo ya masih bisa bercanda lah gitu ya, biasanya kan gitu ya. Kalaupun nggak mau menjawab secara serius pertanyaan-pertanyaan wartawan, masih bisa diajak bercanda biasanya. Tapi kemarin bener-bener nggak ada. Itu artinya ada bahasan yang sangat-sangat sensitif. Dan setahu saya, apa yang saya pernah dengar gitu ya, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati dulunya jauh sebelum pelantikan presiden
itu direncanakan untuk diatur oleh timnya Jokowi dulu gitu ya, sebelum Pilpres dan sebagainya, sebelum hasil Pilpres gitu. Jadi ada keinginan dari sisi kubu Jokowi untuk menjadi pihak penyelenggara atau pihak ketiga yang menjembatani atau mempertemukan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Kubu Prabowo oke-oke aja gitu. Kubu Ibu Megawati, bagi Ibu Mega pribadi itu terkesan aneh sekali. Ibu Mega dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Yang ada masalah dengan Jokowi justru. Ngapain Pak Jokowi ikut-ikutan mau terlibat dalam pertemuan atau ingin mempertemukan gitu. Dengan Prabowo nggak ada masalah Ibu Mega. Yang ada masalah dengan Jokowi. Jadi itu yang kemudian membuat pertemuan ini menjadi rumit sekali gitu, karena ya ada unsur Jokowi di tengah-tengahnya gitu. Nah, sekarang entah gimana ceritanya Presiden Prabowo akhirnya bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi itu seperti meninggalkan rencana awal untuk melibatkan Jokowi dalam pertemuan ini. Itu kan harapannya nanti yang bertemu itu ya ketiganya, Jokowi, Prabowo, Ibu Mega, harapannya gitu. Tapi setidaknya hari ini belum terlaksana atau tidak terlaksana, nggak tahu di masa yang akan datang apakah akan ada pertemuan tiga presiden Indonesia setelah ini. Kita nggak tahu gitu, tapi kayaknya kok sulit sekali. Tapi bisa saja terjadi, namanya juga politik gitu ya. Nah, kembali kepada prediksi isi pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo yang tidak diliput media dan tidak ada pernyataan apa-apa sampai hari ini, itu menunjukkan bahwa isu yang dibahas benar-benar sensitif. Sensitif seperti apa? Sesensitif apa? Isu sensitif itu pasti berkenaan dengan pemerintah sebelumnya, dengan pemerintahan Jokowi pasti sebelumnya, ya, yang terkait banyak sekali permasalahan atau isu-isu yang belum selesai dan kasus-kasus yang sampai sekarang masih terus berlanjut dan ada. Jadi isunya pasti sesensitif itu dan ya pasti soal rezim sebelumnya atau pemerintahan Jokowi. Terkait kasus korupsi misalkan ya ada banyak gitu ya, seperti Blok Medan ya, judi online. Ya mungkin tidak spesifik atau tidak detail dibicarakan oleh Ibu Mega, tapi secara umum mungkin gambarannya ya kasus-kasus yang lama-lama itu seharusnya diselesaikan gitu ya. Jangan kemudian hukum kita itu hanya dimainkan untuk menyerang lawan-lawan politik gitu ya. Seharusnya yang diusut adalah kasus-kasus korupsi yang benar-benar merugikan negara, bukan hanya merugikan lawan politiknya. Kira-kira begitulah gitu ya. Jadi ya kalau bahasanya sesensitif itu memang ya nggak bisa kemudian itu disampaikan ke media. Apalagi kalau sampai membahas soal gratifikasi jet pribadi. Itu kan sensitif sekali, Blok Medan misalkan atau apalah gitu ya. Jadi ya memang pertemuan ini kalau saya bisa prediksi ya pasti urusan soal pemerintah sebelumnya, rezim sebelumnya yang itu harus dikoreksi, dievaluasi oleh Presiden Prabowo sebagai pemimpin hari ini supaya masalah-masalah yang lalu itu diselesaikan dan tidak terulangi di masa yang akan datang. Bukan kemudian malah tetap dipelihara, dikelola dan atau bahkan dipertahankan. jadi ya kalau kita mau membaca secara umum ya mungkin seperti itu gambaran pertemuannya. Dan saya juga sampai sekarang masih belum membaca atau melihat ada bocoran-bocoran dari tim di Jakarta terkait isi pertemuan ini, karena ya sebenarnya ada banyak orang tahu rasanya isi pertemuan ini, tapi tidak ada orang berani untuk berbicara. Saya akan mencoba untuk mencari informasi dan akan menyampaikannya lebih detail lagi, lebih detail, lebih banyak dibandingkan hanya soal prediksi bahwa pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo ini membahas soal membahas soal rezim sebelumnya, masalah-masalah di pemerintahan sebelumnya, supaya itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Dan terkait
apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mendatangi rumah Ibu Megawati itu benar-benar luar biasa. Meskipun banyak sekali saya mengkritik Presiden Prabowo, tapi kali ini perlu diapresiasi karena sebagai presiden dia mendatangi rumah Ibu Megawati itu ya luar biasa. Seharusnya kalau memang ada pembicaraan politik gitu ya, ada isu atau masalah negara, kepentingan negara, seharusnya Ibu Megawati lah yang menemui Presiden Prabowo di istana. Tapi ini enggak gitu ya. Mungkin karena saking begitu hormatnya Presiden Prabowo kepada Ibu Megawati, akhirnya beliaulah yang mendatangi rumah atau kediaman Ibu Mega. Mungkin beliau juga masih teringat dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati dulu ketika menyelamatkan Prabowo ketika berada di luar negeri atau stateless atau tidak punya kewarganegaraan. Ya mungkin itulah yang membuat Presiden Prabowo melakukan pertemuan atau mendatangi rumah kediaman Ibu Megawati. Dan bagi Ibu Mega, pertemuan ini ya memang pertemuan yang penting, tapi mungkin juga terlihat seperti biasa saja karena ya kan ada banyak sebelumnya, sebelum Presiden Prabowo ini kan ada banyak tokoh-tokoh yang sudah mendatangi kediaman atau rumah Ibu Megawati sebelumnya. Jadi saat ini hampir semua tokoh orang-orang sudah mendatangi rumah Ibu Megawati kecuali Gibran dan Jokowi. Ya udah lupakan ya soalnya gitu ya. Dan ya semoga pada akhirnya kalau saya sih gitu ya, meskipun agak sulit untuk berharap kepada pemerintahan hari ini dengan komposisi menteri yang lucu-lucu, dengan pejabat-pejabat yang unik dan seru. Sulit untuk kita berharap, tapi pada akhirnya sebagai warga, sebagai rakyat biasa, kita ingin Indonesia baik-baik saja. Kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju, lebih baik. Karena kalau negara ini menjadi negara maju, maka kita mungkin juga akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan itu nampaknya memang hanya bisa dilaksanakan dengan bersatunya semua kelompok-kelompok politik untuk menghadapi tekanan atau ancaman dari luar negeri yang dalam beberapa hari terakhir ini sudah sangat-sangat nyata berada di depan mata kita. Saya meskipun sekali lagi juga sering mengkritik Pak Jokowi dan Gibran, tapi di situasi yang seperti sekarang, di tengah ketidakpastian global, saya kok berharap agar semuanya bisa bersatu bersama-sama memikirkan bagaimana negara ini bisa menghadapi tekanan-tekanan asing supaya kita bisa menjadi negara yang paling maju, paling siap untuk berhadapan dengan siapapun nantinya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.